Eh, Baiklah, acara kita pada hari ini adalah merupakan kelanjutan dari kegiatan kita sebelumnya tentang tata ruang. Kegiatan ini kita awali dengan diskusi publik pada awalnya pada tanggal 31 Oktober kemarin yang menghasilkan beberapa rekomendasi. Nah, dan pada hari ini kita akan menyusun langkah-langkah kita selanjutnya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan. Selintas saya menceritakan kembali bahwa tata ruang Aceh kita ini sudah cukup lama disusun dan ditarik ulur. Kalau dulu kita sering mendengar bahwa ini semua karena Jakarta yang tidak tulus, Jakarta yang tidak ikhlas, dan Jakarta yang tidak bekerja. Sekarang ini semua sudah di tangan kita. Gak jauh teman-teman. Tapi apa kejadian? Tetap hanya memindahkan masalah dari Jakarta berpindah ke Aceh. Dan ini yang harus kita hadapi lagi. Dan itu terus berulang sampai dengan sekarang tahun 2013 yang beritanya bahwa akan segera disahkan tata ruang kita. Oke, akan segera disahkan. Tetapi mana hak-hak kami, mana hak-hak kita? Apakah sudah diberi atau belum? Nah, itu seperti contoh. Berapa banyak di antara kita yang tahu apa sih isi dari tata ruang? Dan bagaimana sih kita mendapatkan tata ruang itu? Berapa persen dari kita yang paham itu? Ini belum lagi kita berbicara pada tataran substansi. Berapa luas kawasan yang akan dialihfungsikan? Berapa luas kawasan yang akan dirubah status dan peruntukannya? Untuk apa? Untuk siapa? Dan kemana? Nah, ini butuh jawaban. Kalau dulu kita sudah berpengalaman pada masa Orde Baru ketika hutan kita dibawa-bawakan oleh KPH. Hancur. Hasilnya apa? Hasilnya kita hanya sekarang memancing bencana. Banjir yang datang dengan pasti. Longsor yang kemudian diperparah dengan kegiatan illegal logging. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini kita tidak inginkan terulang. Nah, ini seperti apa? Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama pada hari ini. Yang di awal pada diskusi publik, sebagian besar kita sudah mengidentifikasi permasalahan. Kemudian pengakuan itu dialihkan ke pemerintah. Artinya bentuk hukum pengakuan adalah peraturan. Jadi kita lihat apakah kemudian pengakuan itu sudah dilakukan selama ini. Ini bisa dilihat sebaiknya dan dibagikan oleh masing ulang yang intinya seperti itu. Nah, sebelum kita melihat aktivitas kegiatan pengumpulan data-data untuk menyusun sebagai dokumen dalam penyusunan RT RW menjadi sebuah kanun, itu bukanlah kegiatan yang masuk di dalam aktivitas kegiatan yang dirahasiakan. Poin-poin ini jelas disebut di dalam. Selain undang-undang keterbukaan informasi itu sendiri yang membuka ruang bagi undang-undang yang lain. Secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang mana di dalamnya pada pasal 1 disebutkan azas yang penyusunan RT/RW salah satunya adalah azas keterbukaan informasi, azas keterbukaan. Nah, di pasal-pasal yang lain bahkan secara konkret itu yang dilaksanakan. Lalu kemudian muncul dalam prakteknya mengapa kemudian pemerintah dalam hal ini gubernur ditambah dengan perangkat SKPA dan SKPD sebagai sektor, leading sektor untuk mengumpulkan keseluruhan dari data-data ataupun pemetaan dari semua ruang yang ada di Aceh ini tidak dilibatkan masyarakat. Tentu kita mengidentifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tadi kalau Pak Nurul mengatakan bahwa di dalam undang-undang itu tidak ada atau hanya tidak begitu jelas menyebut tentang pengakuan. Kalau saya menyatakan itu menjadi prinsip dasar, Pak. Jadi dalam hukum agraria prinsip dasar